Guys, hari ini gue mau nge-review investasi gue di Bitcoin selama 2 bulan 2 minggu. Kira-kira perjalanan gue seperti apa sih? Dan mungkin di sini kalian bisa belajar bahwa sebenarnya investasi itu seperti apa selama 2 bulan 2 minggu ini. Terutama di Bitcoin atau Ethereum buat kalian yang mau masuk. Ya, buat kalian yang penasaran, simak video ini setelah yang satu ini tentunya. Oke, jadi seperti apa sih progres gue selama 2 bulan 2 minggu ini? Mungkin sebelum gue masuk ke sana, kalian itu harus tahu disclaimer-nya dulu ya. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Jadi gue tidak memaksakan kalian. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Oke, jadi langsung masuk aja ke review gue seperti apa. Kalau kita bandingkan dengan perjalanan gue sebelumnya, ya, dengan sekarang, tentunya gue masih minus ya guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini, sebelumnya dengan sekarang, dan ternyata gue masih minus ya. Dan minusnya itu sekitar minus 20-an persen gitu ya. Jadi benar-benar cukup dalam juga ya guys gitu. Tetapi gue di sini masih cukup tenang dalam berinvestasi karena gue tahu instrumen yang gue pilih ini memiliki tingkat resiko yang sangat besar ya guys. Kalau tingkat resikonya sangat besar, berarti tingkat potensi keuntungannya juga besar ya. Jadi kamu perlu ingat itu ya. Nah, di sini bukan gue khawatir atau kayak gimana, malah di sini opportunity gue untuk top up. Nah, kenapa top up? Padahal kan jelas-jelas minus. Mungkin kalian udah nggak confident sekali kalau dalam posisi gue gitu. Ya, kalau gue sih menganggap gue pernah ada di dalam posisi seperti ini juga di sebelumnya, sebelum gue berhasil meraih keuntungan 200% di Bitcoin ya. Di situ minusnya gila-gilaan Pak. Gue sampai malas banget buka aplikasi kan. Setelah itu ya udah gitu. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian setelah gue buka lagi aplikasinya, loh kok udah naik gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kan floating loss ya guys. Jadi kalian itu harus tahu ya floating loss itu apa. Floating loss itu dalam arti portofolio kalian turun tuh. Tapi kalau kalian nggak cairin ya nggak bakal terrealisasi tuh duit gitu. Seperti itu sih guys. Jadi pada saat itu gue miss beberapa opportunity tuh. Pada saat lagi turun harusnya gue top up. Kalau gue top up mungkin keuntungan gue lebih dari 200% gitu. Kalau seandainya itu sudah naik. Kalau belum naik ya percuma gitu. Kan nunggu kalian naik dulu seperti itu. Tapi at the end of the day gue tetap top up kan. Sekarang gue top up juga ya. Di sini caranya gampang aja. Lo klik beli di Bitcoin atau Ethereum kalian di aplikasi peluang. Klik beli aja misalkan berapa 50.000, 60.000 atau mungkin sejuta gitu. Kalau kalian punya duit dinginnya sejuta gitu. Ya udah terus habis itu udah deh selesai. Gitu doang. Habis itu kalian udah tinggal lihat aja portofolio kalian, pantau tuh misalkan entah seminggu sekali. Ada beberapa orang yang ngomong sama gue pantau tiap hari, ya nggak apa-apa lah, terserah gitu. Tapi kan yang penting bukan masalah pantau sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, enggak. Sebenarnya yang penting lu berhasil apa enggak dalam berinvestasinya itu. Itu konteksnya. Jadi kalau misalkan lu pantau tiap hari ternyata lu berhasil, nggak apa-apa. Kalau lo ternyata nggak berhasil, itu yang jadi masalah gitu. Nah, kalau misalkan buat orang yang masih takut dan lain sebagainya, lo mungkin oh sebulan sekali lo lihat atau seminggu sekali atau berapa gitu. Jadi untuk mengurangi dampak ketakutan itu guys gitu. Karena risiko turunnya juga serem gitu ya. Seperti itu. Dan mungkin info yang gue pengen tambahkan di sini adalah sekarang kan Bitcoin ini sedang menjadi pro kontra kan di mana-mana ya. Seperti sobat investor tahu juga bahwa ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setuju dalam hal apa sih? Sebagai alternatif pembayaran lah gitu ya. Misalkan nih, kalau di Indonesia, ya kan pakai rupiah. Nah, coba bisa nggak pakai Bitcoin nih untuk bayar beberapa aspek gitu ya. Ternyata sampai saat ini belum bisa. Tetapi di beberapa negara seperti El Salvador, mereka tuh mayoritas rakyatnya tuh setuju gitu kan. Tapi sampai saat ini masih belum benar-benar terrealisasi setahu gue ya gitu. Kedua, misalkan Paraguay. Sekarang Paraguay juga lagi memperjuangkan juga nih untuk alat tukar gitu kan.
Jadi sebenarnya lagi bener-bener hype banget nih, itu bagaimana sih, ke depannya gitu. Sebenarnya Bitcoin ini kan masih atau cryptocurrency ini kan masih pro dan kontra nih, di apa namanya, di luar sana. Tetapi ketika misalkan kalian invest dari saat pro kontra ini dan ternyata ke depannya banyak menjadi alat pembayaran yang sah, tentunya harga Bitcoin akan naik dan ketika harga Bitcoin akan naik, ya udah, berarti investasi kalian akan naik juga gitu, akan naik drastis juga gitu. Tapi at the end of the day kan itu jatuhnya kalian bisa itu terjadi atau bisa jadi sebaliknya atau mungkin tiba-tiba Bitcoin orang jarang ada yang mau beli atau gimana gitu ya. Which is gue sih tidak percaya akan seperti itu ya. Tapi kalau kalian punya kepercayaan berbeda nggak apa-apa juga. Lama kelamaan jadi ya udah jadi nggak ada harganya. Itu bisa aja terjadi gitu. Tetapi gue di sini melihat potensi yang besar gitu. Makanya gue tetap invest. Tapi balik lagi, gue mau invest kalau kalian nggak percaya juga nggak apa-apa gitu. Ini kan gue hanya menyampaikan opini dan ide gue aja gitu. Ya seperti itu dan sampai saat ini banyak orang yang nggak percaya. Salah satunya ya mungkin Warren Buffett gitu ya. Tetapi kalau kalau misalkan kayak misalkan Ray Dalio tuh percaya loh. Ray Dalio itu adalah salah seorang investor yang memang dia gede juga gitu loh. Dana kelolaan dia juga gede banget gitu dan bahkan kan dia bilioner juga kan. Nah, dia itu lebih percaya Bitcoin ketimbang bonds gitu kan. Bonds itu obligasi. Obligasi itu terkenal dengan yang cukup safety lah investasinya ya. Nah, ternyata dia lebih milih di Bitcoin gitu. Dan gue cukup shock juga sih untuk seorang Ray Dalio itu dia tipikal orang yang benar-benar dia memperhitungkan atas bawah gitu loh. Dalam arti risiko tinggi, risiko sedang, risiko kecil. Nah, itu dia mau untuk invest di instrumen yang sebenarnya Bitcoin itu kan dia naiknya itu karena supply dan demand gitu loh ya. Bukan kenaikannya itu karena, oh kinerja perusahaan lagi begini, oh kinerjanya begini. Enggak. Dan ternyata dia mau. Mark Cuban ya, dia juga seorang bilioner ya. Dan dia ada di Shark Tank juga, dia juga memiliki klub basketball juga. Nah, itu dia invest juga tuh di apa namanya di Ethereum sama Bitcoin. Gila gitu. Banyak juga orang-orang bilioner ini yang tadi sempat skeptis jadi percaya gitu. Ray Dalio tuh tadinya sempat nggak percaya loh gitu. Tapi akhirnya alasan dia adalah ya ini dia Bitcoin ini sudah membuktikan dalam 10 tahun terakhir kinerjanya itu masih bertahan gitu. Pada saat itu kan sempat ada penurunan tapi dia masih bisa bertahan dan berkembang gitu. Jadi dia mengalihkan beberapa portofolio dia ke sana gitu loh ke Bitcoin. Jadi dia melihat opportunity. Kevin O'Leary juga seperti itu gitu ya. Jadi sekarang udah mulai banyak investor kakap juga yang udah mulai beralih ke sana. Tetapi balik lagi guys, investasi itu harus menggunakan uang dingin dan diversifikasi ya untuk mengurangi risiko yang ada ya. Diversifikasi artinya kalian jangan menaruh telur dalam satu keranjang lah, kalian taruh di beberapa keranjang supaya kalau satu ada yang bermasalah, kalian masih ada yang lain gitu. Dan proporsinya itu pergunakan uang dingin. Uang dingin adalah uang yang tidak kalian gunakan buat kebutuhan ya gitu ya. Itu penting banget ya. Kayak misalkan mungkin lu gini deh gampangnya. Ah gue kayaknya mau nongkrong nih, misalkan di salah satu kafe atau mungkin di restoran. Ah gue nggak jadi deh. Nah uang yang mestinya buat nongkrong 60.000 jadi buat invest gitu kan. Jadi at the end of the day lo tetap masih kayak melakukan keinginan lu gitu. Tetapi ya ini ada potensi gara-gara kebiasaan lo ini untuk naik di kedepan hari. Gitu sih, itu perbedaannya kayak gitu. Tetapi kayak kebutuhan sehari-hari nggak boleh gitu. Kalian gunain uang-uang itu untuk apa namanya di investasi gitu. Karena itu sesuatu hal yang tidak boleh. Kayak misalkan uang makan tiap hari gitu, lo pakai buat investasi, jangan gitu. Itu jatuhnya nanti malah gambling gitu. Itu hal yang tidak boleh gitu ya. Tetap harus smart dalam memanage keuangan, budget dengan benar. Itu sih pesan gue. Nah, setelah ini kalau kalian emang pengen mau mulai invest di Bitcoin di aplikasi peluang, kalian bisa pakai kode referral gue. Nah, untungnya kalian kalau misalkan invest 1 juta, entah di instrumen apapun, kalian bisa mendapatkan kesempatan bonus 15.000 sampai sejuta. Tergantung tuh kalau kalian bisa ini ngegosoknya ternyata 15.000 ya udah dapat 15.000. Kalau dapatnya 500.000, 500.000, sejuta sejuta. Ya itu kan lumayan juga buat nambah investasi kalian. Itu aja sih. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain dan jangan lupa klik tombol like ya supaya nge-support channel ini juga ya. Itu aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.